Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Dinamika Tasyrik pada Masa Ulama, Pembangunan Madhab, serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya kemajuan tasyrik yang sangat pesat. Yang pertama, dinamika tarikh tasyrik pada masa Imam Hanafi. Pada awalnya, Imam Hanafi, atau bisa disebut Abu Hanifah, adalah seorang pedagang. Atas anjuran Al-Syabi, ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak, Ra'yu. Semua ilmu yang dipelajari bertalian dengan keagamaan. Yang kedua, dinamika tarikh tasyrik pada masa Imam Malik. Di tengah berkembangnya mazhab Hanafi, Imam Malik memosisikan diri sebagai ulama ahli al-hadis yang berpijak kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep dzuruf wa al-hal serta diikuti dengan masalah mursalah. Pikiran Imam Malik pada keseluruhannya hampir sama dengan ulama di Irak, khususnya dalam ketergantungannya baik dalam praktek yang dipandang ideal maupun dalam tradisi yang hidup dari para ulama. Kemudian yang ketiga, dinamika tarikh tasyrik pada masa Imam Syafi'i. Pola penalaran Imam Syafi'i yang sangat kompleks dalam menyikapi dua aliran madhab tersebut. Imam Syafi'i dipandang seorang anggota aliran Madinah dan berjasa dalam keberhasilan ahli hadis dan hukum Islam dengan bukti empirik yang telah diberikan oleh Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah yang memuat tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan usul fikih. Walaupun pada dasarnya banyak yang membantah tentang eksistensinya usul fikih di dalam kitab Ar-Risalah. Kemudian yang keempat, dinamika tarikh tasyrik pada masa Imam Hambali. Sebagaimana diketahui bahwa Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad, kemudian melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Daerah yang pernah dikunjungi adalah Kufah, Bashrah, Mekkah, kemudian Madinah, Syam, dan yang terakhir Yaman. Perjalanan ini dilakukan untuk belajar dan mengumpulkan hadis. Karena perjalanan yang begitu luas dalam mengumpulkan hadis, Imam bin Hambal menurut beberapa ulama dikenal dengan ahli hadis bukan imam fikih. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya empat madhab. Ada 3 faktor. Yang pertama, pendapat-pendapat imamnya itu dikumpulkan dan dibukukan. Hal ini tidak terdapat pada salah satu imam salaf atau madhab-madhab yang lain. Yang kedua, adanya murid-murid mereka yang berusaha menyebarluaskan pendapat-pendapat mereka. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya empat madhab tersebut. Yang terakhir, adanya kecenderungan imam-imam muslim atau penguasa agar keputusan suatu perkara diberikan oleh hakim yang berasal dari imam madhab. Itu sekian dari kelompok 5 untuk sesi tanya jawab. Saya lanjutkan di WhatsApp group. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.